mempresentasikan poster saya yang berjudul Keaktivitasan ekstrak daun mangga dan daun pepaya berdasarkan nilai audipisi dalam pengendalian antraknosa pada pepaya. Latar belakang dari penelitian ini adalah pepaya merupakan salah satu buah yang dikonsumsi di Indonesia yang paling banyak. Penyakit antraknosa yang menyerang pada tanaman pepaya dapat menurunkan dan kualitas pepaya tersebut. Untuk mengendalikan penyakit yang disebarkan antraknosa, biasanya kan menggunakan fungisida sintetik. Namun untuk mengurangi penggunaan pestisida sintetik, maka digunakan pestisida nabati. Di mana pestisida nabati itu menggunakan bahan-bahan alami. Kemudian, bahan-bahan tersebut diekstrak dan ditambahkan untuk pengendalian tersebut. Menurut Angelo dan Andika pada tahun 2000 menyatakan bahwa daun mangga mengandung senyawa alkaloid, tanin, dan flavonoid yang dapat menghambat pertumbuhan dari cendawan Colletotrichum gloeosporides. Dan daun pepaya mengandung senyawa-senyawa yang bersifat antiseptik dan antifungisida dan antibakteri dalam pengendalian Colletotrichum gloeosporides. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu 1. Mengetahui pengaruh ekstrak daun mangga dan daun pepaya dalam pengendalian penyakit antraknosa Colletotrichum gloeosporides. Yang kedua, mengetahui keaktivitasan ekstrak daun mangga dan daun pepaya berdasarkan nilai audipisi dalam pengendalian penyakit antraknosa Colletotrichum gloeosporides. Kerangka pemikiran. Menurunnya produksi pepaya yang disebabkan oleh antraknosa yang dapat menurunkan kualitas atau potensi dari buah tersebut. Untuk mengendalikan penyakit antraknosa tersebut menggunakan pestisida nabati, di mana pestisida nabati mudah didapat dan gampang untuk dibuat dan tidak menggunakan uang yang terlalu banyak. Bahan-bahan yang digunakan yaitu ekstrak daun mangga dan daun pepaya, di mana masing-masing dari ekstrak tersebut memiliki potensi-potensi yang dapat meningkatkan produksi buah pepaya tersebut. Hipotesis: ekstrak mangga dan ekstrak pepaya dapat mengendalikan penyakit antraknosa Colletotrichum gloeosporides. Yang kedua, terdapat perbandingan dari ekstrak pepaya dan ekstrak mangga berdasarkan nilai audipisi dalam mengendalikan penyakit antraknosa gloeosporides. Metode dari penelitian ini, metode yang dilakukan yaitu melakukan perlakuan yang digunakan yaitu perlakuan secara in vivo dan in vitro. Perlakuan yang digunakan pada pengujian in vitro disusun menggunakan rancangan acak lengkap dengan 10 perlakuan dan 5 ulangan yang didapatkan 50 satuan percobaan. Dan kemudian untuk pengujian secara in vivo menggunakan rancangan acak kelompok yang terdiri dari 3 perlakuan dan 4 ulangan yang didapatkan 12 satuan percobaan. Konsentrasi yang digunakan yaitu untuk U1 0%, untuk U2 15%, untuk U3 30%, untuk U4 45%, dan untuk U5 yaitu 60%. Data yang diperoleh digunakan menggunakan uji homogenitas. Setelah menggunakan uji homogenitas, maka menggunakan uji Bethel. Setelah itu dilakukan pengujian lagi untuk menguji dengan uji ortogonal kontras dan uji ortogonal polimonomer pada taraf 5%. Penelitian ini dilakukan pada waktu bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Desember yang bertempat di Laboratorium Penyakit Tanaman Universitas Lampung Fakultas Pertanian dan di Laboratorium Bioteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Alat-alat yang digunakan yaitu cawan petri, nampan, gelas ukur, pipet, kemudian itu sprayer, kemudian itu kaca preparat, kemudian
nampan, pisau, kemudian milimeter blok, alat tulis, kamera, kaca preparat, terus itu mikroskop majemuk, kemudian bor gabus, bunsen, LAF, pisau, pinset, jarum ose, jarum steril, skepel, bor gabus, dan lain sebagainya. Kemudian bahan-bahan yang digunakan yaitu daun mangga, daun pepaya, kemudian itu buah pepaya yang sehat, yang tidak terserang antraknosa, kemudian itu buah pepaya yang terserang antraknosa, kemudian itu kentang, agar, glukosa, asam laktat, aluminium foil, plastik wrap, kemudian itu plastik tahan panas, tisu, aquades, karet gelang, alkohol 70%, kemudian arang. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe.